berkumpul dengan sehat walafiat di masjid yang mulia ini. Yang kedua, tidak lupa salam salawat kita sampaikan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kerabatnya, dan sahabatnya. Semoga kita masuk dalam golongan umatnya. Untuk yang kedua, saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Kiai dan rombongannya. Terima kasih sekali atas waktunya yang telah beliau luangkan untuk malam ini. Mudah-mudahan ini menjadikan awal yang baik untuk bisa berkelanjutan. Mudah-mudahan para remaja dan ibu-ibu yang belum datang hari malam ini, mudah-mudahan nanti malam berikutnya, di bulan berikutnya bisa hadir. Dan yang lain-lain juga demikian, terutama anak remaja kami harapkan nanti setiap bulan sekali insya Allah diharapkan hadir semua. Ini yang lain belum hadir ini ya, jadi yang mohon untuk hadir di malam yang berikutnya nanti. Karena ini sudah cukup agak malam Pak Kiai, jadi tidak panjang lebar. Untuk menyingkat waktu, kita persilakan Pak Kiai, monggo kerso, judulin nopo, monggo kerso. Monggo. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi hadzal masjid nurul hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi salatu wa salam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati nabiyil kirim Abil Abbas Baliyah bin Makan alaihi salam wa ila hadrati sayyidi sadatina sufyatil muhaqqiqin wal awliya bisolihin wal ulama al-amilin aina makan min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Syekh Muhammad Baharuddin Al-Tabani wa ila hadrati Syekh Abdul Qasim Dulat Al-Baghdadi wa ila hadrati Syekh Budatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa nahuddu khususan ila hadrati Syekhina wa nurabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtar Jufi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdul Rahman Al-Maroti wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman Al-Maroti wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Juri wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Ghazali wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi wa Jawadirahum wa usulihim wa qulumihim wa jamil hukumi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
wa ila hadrati awliya is'atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa nahul khususan ila hadrati Syekh Hidayat wa Santul Jati wa ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Abdul Qadir Wateko wa ila hadrati Syekh Umar Said Sunan Nuryo wa ila hadrati Syekh Jafar Sotik Sunan Kudus wa ila hadrati Syekh Mahdum Ibrahim Sunan Bonang wa ila hadrati Syekh Ibrahim Samarqandi wa ila hadrati Syekh Qasim Syarifuddin Sunan Derajat wa ila hadrati Syekh Ainul Yakin Sunan Giri wa ila hadrati Syekh Maulana Ishaq wa ila hadrati Syekh Maulana Maghribi wa ila hadrati Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik wa ila hadrati Syekh Al Murtado wa ila hadrati Syekh Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel wa ila hadrati Syekh Abdullah Asyari Sunan Jakunglor wa ila hadrati Syekh Hasim Al-Mudin Sunan Gatun Kidul wa ila hadrati Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini wa ila hadrati Syekh Safiuddin Al-Bakir Al-Harisi wa ila hadrati Syekh Abdul Rahim Al-Ujul wa ila hadrati Syekh Abdul Jalil ini saya soleh saya Malaki wa ila hadrati Syekh Abdul Jabbar bin Pangeran Binowo bin Sultan Hadiwijoyo wa ila hadrati Syekh Abdul Sarkawi wa ila hadrati Syekh Muhammad Subur wa ila hadrati Nofati Gawmata Sawasirahu wa usulihim wa uluhihim wa jamil hukumi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nahulu khususan ila hadrati walidayya. Bapak Ibu silakan sebutkan ibu dan bapak kita masing-masing, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'un lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masayyidina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal masjid Nurul Hidayah insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi yasin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakatil ja'wati wa tarbiyati awliyatul is'ah wa sukna kama tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata fil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin
wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna khidmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Jamiul Hidayah dan seluruh jajarannya, sesepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi hormat dan takzim kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, dan adik-adik remaja harapan bangsa, negara dan agama yang insya Allah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam kita, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan syukuran, limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabul ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah dengan berkat taufik hidayah inayah wujud dan irodah terkait dia pada malam hari ini saya dan kita semua dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka silaturahmi. Dan silaturahmi ini dicanangkan sebulan sekali, ini ya Pak. Jadi setiap tahun dulu ketika kebetulan nggak tahu bagaimana ceritanya, saya ujuk-ujuk ke Indonesia kan tidak kira-kira gitu. Kalau tiba-tiba itu jatuh ujuk-ujuk saya diminta untuk hadir dan memberi apa gitu. Dan kurang wajar apa? Kalau tidak mohon maaf yang sebenarnya. Saya datang bukan untuk menggurui, saya datang bukan untuk mengajari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tidak mungkin saya mengajar bapak-bapak di sini. Kalah saya, siapa di kalah? Jadi saya bukan untuk menggurui dan mengajari. Saya silaturahmi dalam rangka mempererat persaudaraan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja semua yang malam hari berkumpul, ini bukan orang lain bagi saya. Kalau saya pandang pakai mata saya yang lain. Jadi ini semua saudara saya. Ya, wegah kata Pak Badin. Bui dulur Pak Arto kayak apa ini gitu ya. Terus gak apa-apa. Kalau nggak mau ngakuin saya saudara nggak apa-apa. Anggaplah saya sebagai sahabat. Jadi nggak ada guru, nggak ada siswa di sini. Bapak Ibu mohon dipahami, ada semua di sini tidak ada guru, tidak ada siswa, karena guru pasangannya siswa. Tidak ada ustadz, tidak ada tilmid, karena ustadz pasangannya tilmid. Tidak ada kiai, tidak ada santri, tidak ada mursyid,
tidak ada murid. Dari kami ya, tidak ada dosen, tidak ada mahasiswa. Walaupun saya tadi agak telat karena ngisi kuliah, ya rata-rata sudah S1, nah, ada yang tamatan dari UHK. Jadi saya di sini bukan untuk mendoseni, bukan menggurui, saya ini mustahil tidak. Saya datang silaturahmi dengan saudara-saudara saya, kalau nggak diakui saudara nggak apa-apa, ini sahabat saya semua. Jadi kita semua sohib, oke? So, kok Cak Warto ngurus sih? Tadi kan Adin, Cak Warto ngurus ya? Iya. Coba kali, Cak Warto Cak Adin kenal kapal, cuman let's walker. Cak Warto itu let's walker. Pekerja cahaya, let's itu cahaya, walker itu pekerja. Artinya pekerja cahaya alias tukang las. Jujur-jujuran, zaman sekarang kalau orang jujur susah loh Pak. Gue pinter, gue gampang zaman sekarang ini. Tapi cari orang jujur susah. Jadi saya lihat broker artinya tukang. Kalau malas dari pagi sampai tadi lagi kuat. Aku balapan kepada pagi ini. Habis kelas, selesai kelas, dia pengajian. Baca kitab Taurat itu sudah biasa. Walaupun kadang-kadang jam 12 tek istirahat dengan kartu sembahyang, tapi habis lembur ngaji. Kalau jujur itu nggak usah nunggu-nunggu lagi, kalau menunggu, gitu. Menunggu biasa menunggu. Nggak usah sok-suci, nggak usah sok-sok. Biasa enggak. Yang maha suci biasa Allah aja. Jadi kita semua sok. Kenapa saya begitu? Namanya sahabat lah ya. Guyon biasa nggak? Nggak usah guyon. Oh guyon kan biasa sahabat. Tapi nak aku kiai sampai santri, itu kewo, riko. Kadang-kadang belum paham, ditanya, ada yang mau ditanyakan, cepat. Suruh tempat saya Pak. Begitu-begitu ditanya, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya begitu ada orang yang tanya, Cak Badin itu biasa ngaji, ditanya tuh, akhirnya belum paham. Akhirnya memberikan keterangan sesuatu yang dia belum mengerti dan belum pahami. Itu yang terjadi zaman sekarang. Makanya carut, ayo kita sohib, ayo kita saling terbuka. Kita saudara, kita sahabat. Tapi kalau saya kok ngaku guru gitu ya, terus itu murid, waduh, izin Pak, malu hati. Mohon maaf ya, aku jangan Rasulullah kira-kira kalau dia punya murid itu muridnya berapa? Banyak. Kalau kira-kira Nabi Muhammad itu sebenarnya kiai itu santrinya berapa kira-kira? Ada yang disebut santri? Ada yang dianggap muridnya? Terus semuanya dianggap apa? Sahabat. Tuh. Pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Secara psikologis membaca. Sumpah ini itu mau ketemu aja. Semua kadikuan sendirian kenapa sih? Kenapa harus itu mending? Kenapa sih Pak Badin itu nggak pernah kadikuan? Saya bukan sama-sama tukang las aja. Bukan kali ya. Saya ini cawatok sendiri. Aku di Jakarta sih saya iso Pak. Kenapa sampai nggak pernah ada saya saran kerja? Sungkan loh. Kenapa nggak ngajak saya? Seraka sama orang tua. Aku kan udah pengen orang golongan ini nih. Aku lihat Pak. Ini aja sih gayanya Cak Warto ya. Mohon maaf jangan kaget. Ya orang Jawa Timur itu ya. Yang nggak tahu saja itu orang Pantura. Audira Pantura itu ya. Ya sih mulutnya gini orang Jawa biasa. Tapi insya Allah Pak demi Allah tidak ada kebencian ya.
Tidak ada hasil, tidak ada kegendian. Kita semua saudara. Aku yang salah ya benarkan tadi. Jangan disalahkan nanti sama salah. Dan saya mau dibenarkan. Saya mau diluruskan Ustaz itu. Jangan diomongin di belakang. Undang Pak Warto datang. Datangi Pak Warto enggak kemana-mana. Identitasnya jelas punya akar. Bukan benalu. Bisa dipahami ya? Jadi ayo kita fair-fairan aja, jujur apa adanya. Jadi kita enak Pak ya. Nanti jadi saya bukan mau ngasih pelajaran apa enggak. Saya datang hitung-hitung kalau ada apa rembukan bersama ya Pak. Rembukan bersama itu kalau di jalan musyawarah bersama, saya hitung-hitung ikut turun rembuk mau saya diajak. Nanti lewat dari sepakat Pak. Sepakat Bapak-Bapak sepakat gitu ya. Dan saya juga membawa kita Pak. Karena saya ngomong bukan ahli kita. Ya, saya membawa kita. Enggak. Ya begini apa adanya Kak Warto ya. Nanti ya ngobrolnya apa adanya. Ya begini ya. Atau kalau enggak sekedar input. Turun rembuk apapun yang saya sampaikan, ya jangan dipercaya. Loh enak toh? Saya bukan orang yang sedang nyari kepercayaan. Karena apapun yang Bapak Ibu terima dari saya, itu baru kata saya Pak. Katanya belum tentu benar. Gimana benar? Sepakat? Apapun yang saya sampaikan, ini baru kata saya kan? Masih perlu dipelajari, perlu dikaji, perlu diteliti, perlu dicoba dulu, perlu dialami. Nanti sudah kalau mengalami nanti jadi pengalaman. Kalau pengalaman nanti bisa merasakan. Dan saya yakin semua sepakat rasa tidak pernah. Oh yang kesal. Kita sepakat bahwa rasa tidak pernah. Kalau nggak bohong berarti. Oh gitu. Jangan jarene. Salahnya. Nilai dari nyatanya, jangan cuma katanya. Engkau nek tahu-tahu bohong kecewa. Engkau jebul dihapusi. Oh jebul palsu. Memang gak enak kan? Karena sama ini cuma kata. Makanya saya jangan percaya dulu sama saya. Cuma saya masih punya harapan. Sama Bapak Ibu saya masih berharap semoga ulun rembuk saya, input dari saya ini bisa dijadikan bahan proses berpikir. Jadi input yang dari saya bisa dijadikan bahan proses berpikir. Kita berpikir kalau nggak ada bahan kan juga susah Pak. Dengan input ini bisa dijadikan bahan proses berpikir. Ya, diam sejenak kita tafakur. Makanya di Quran itu banyak. Apalah ya tafakarun. Apalah ya tadabbarun al-Quran. Apalah ya kilun. Artinya Allah jangan ditelan mentah-mentah. Jadi diam berpikir. Jadi konsepnya 3 habis ini nanti pulang lakukan 3 hal. 1 diam, ya. Kedua amati, ketiga eksekusi. Bukannya wah ini bukan turun rembuk. Nah misalnya sini, saya ngomong apa aja udah sama ngomong saya. Ya, kalau dianggap baik monggo, dianggap jelek monggo itu kan haknya jenengan. Ya, itu aja haknya jenengan. Karena nggak akan jadi masalah. Jadi dengan input dari saya nanti di rumah punya bahan kan. Punya bahan proses berpikir diam pikirin tuh kita faturi Kak Warto mau ini setelah itu setelah terpikir amati. Kenapa diamati? Mengamati dalam rangka supaya mengerti apa yang sedang dipikirkan. Saya pernah punya teman Pak dulu di proyek itu macam-macam dengan proyek. Saya ini orang lapangan ya, jadi saya lebih banyak pengalaman yang saya sampaikan. Yang saya orang lapangan, ada di teman-teman main itu, itu ada di mana ya?
tak lakoni. Mikir apa sampean? Aku sendiri bingung, bener ya Pak? Bener Pak Gabri itu tak gitu kan? Ini nih, begini tak gitu, mikir apa? Kamu masalah sendiri bingung. Kok nggak ngerti yang dipikir itu? Makanya kudu diamati supaya mengerti apa yang dipikir. Nah setelah mengerti, nah nanti eksekusi. Yang ketiga, eksekusi itu bersikap setelah paham apa yang dipikirkan. Ini kan kadang-kadang kita melakukan sesuatu ngerti kagak, paham kagak, agak berantem. Kan akhirnya kan berubah. Coba lagi pahami yang kita bisa dengan penuh kesadaran. Jadi kita perlu pikir, makanya tafakur, pikir itu adalah pekerjaan orang yang ulul albab. Ulul albab alladzina yaquluna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang yang ulul albab itu pekerjaannya alladzina yaquluna Allaha, hatinya digunakan untuk mengingat Allah. Apa? Qiyaman, berdiri ingat Allah, wa qu'udan duduk ingat Allah, wa 'ala junubihim berbaring rebahan ingat Allah. Bukan cuma dikir toh. Kita kalau cuma rajin dikir, itu cuma jadi orang benar. Dikir itu membentuk orang menjadi benar karena dibimbing oleh Tuhan. Tapi nggak dibarengi dengan tafakur, nggak dibarengi dengan ngaji, ya nanti jadi nggak pintar. Karena Allah perintahkan orang yang ulul albab itu ya dikir, ya tafakur, ya berzikir, ya berpikir untuk menambah ilmu pengetahuan. Tapi nggak cuma berpikir tok, ya kamu wajib tok, pinter tok Pak. Gitu. Jadi kalau cuma berpikir, kita berpikir itu membentuk orang yang pintar. Kalau berpikir membentuk orang yang benar. Yang dikir tok tanpa pikir jadi orang benar tapi tidak pintar. Tapi yang berpikir tok menjadi orang pintar, nggak pikir jadi kurang benar. Makanya biasanya orang pintar yang nggak benar kerjaannya minterin dulu. Ujungnya orang pintar minter no. Minter ujungnya kan ini. Kan kita harusnya kan ngerti ini. Anda memandangi, kenal, mengenali, gitu ya, paham, memahami, terus sadar, menyadari, pintar, masa pintar nih? Kok pintar lah, kerjanya pintar loh. Masa nggak orang dikit, orang kalau pintar nggak bener, itu nipu loh. Tapi kok bener tau nggak pintar, ketipu loh. Halo. Yang sering ketipu itu orang benar atau orang yang bodoh, yang salah? Yang sering ketipu orang beriman atau orang kafir? Sampai yang benar orang beriman atau ketipu? Anak muda udah mulai pintar Pak. Ada sepelenan di rumah sih. Yang benar yang ngomong. Yang sering ketipu yang beriman yang beriman. Tapi saya coba lihat di Quran ya Pak, benar nggak omongan ini? Ternyata di Quran itu ada bunyinya begini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Batin kirim kepala dia aja kan tadi biar untuk saya bisa ngaji kalah ini batinnya kan batinnya makanya melihatin saya pakai situ tenang enggak mau ketemu Pak puluhan tahun kan enggak ketemu sama beliau yang sangat mengenal saya nggak pernah proyek dan dia kalau proyek yang ngajak saya sekarang itu aneh dulu nggak ada batin ada warto beneran, kamu yang dia.
Saya belum dijak Jumatan itu teman saya. Yang mau dijak Jumatan siapa? Ini teman saya, Pak. Tapi dia masih pulau jalan kaki. Dan sekarang proyeknya banyak. Boro-boro ngajak balik kaki. Ngajak itu kan. Alasannya apa? Kayaknya jadi kiai loh. Ini. Guyon Pak, jangan udah biarin. Kesane mawon Pak, ben cacile biar awake dhewe cilik yo ngono. Pokoke Pak mending awake dhewe fokus ya Pak. Udah santai mon Pak. Nanti malah capek. Nah, lanjut ya. Jadi begitu. Jadi harus dikit. Itu orang yang benar Pak. Orang gimana orang benar Pak? Iya. Coba lihat ayat itu tadi ya. Maaf bukan saya ngajari, kebetulan saya dapat masukan barusan. Saya akan ngaji gini. Jadi interaksi. Dan nanti kita habis ini boleh kita ngobrol-ngobrol bebas. Jadi mohon maaf dulu sebelumnya. Kalau seandainya bapak-bapak dan ibu ada yang suka ngopi, kalau memang boleh dipakai ngopi. Ngopi silahkan. Oh, kebetulan ada yang suka ngerokok dan ngopi ya rokok sampai naik. Mohon izin Pak. Enggak, kalimatnya dong yang penting dong. Iya dong. Monggo. Jadi saya enggak membahas. Kita sohib ya Pak. Sohib ya. Sohib. Bener. Ibu-ibu kalau mau ngeteh. Kalau kakinya, jempolnya mulai pegel-pegel kesemutan, kalau mau blonjor. Tenang orang pokok, tenang aku. Wes. Monggo. Blonjor. Wes yang penting paham Pak. Yang penting paham. Enggak apa suatu dan ngawur. Nggih, bener apa Pak? Bener sak suka. Blonjor bener. Nek perlu naik iki pinggangnya pegel-pegel. Silakan ibu mundur ya, cari sandaran. Cuman saya ingatkan, tolong carilah sandaran yang kuat. Jangan cari sandaran yang tidak kuat, nanti tidak malah geblak. Jadi ya, nanti kalau memang ada kira-kira unek-unek Pak, jangan diam aja, jangan nunggu saya pulang baru ngomong. Kan gak enak. Habis ngaji ngomongin orang. Ada yang begitu sih? Hah? Banyak sih. Ada ngomongin loh. Makanya jangan lupa. Habis ngaji kita adem, ayun, jangan ada fitnah, jangan ada ghibah, jangan ada namimah. Insya Allah kita kumpul bersama mengharap baroh. Enggak, kita nanti yang makanya enggak kan. Tenang. Wes sabun rokok bocor deh. Tenang. Ya, jadi di ayat tadi wa minan nasi dan dari manusia cara global wa itu atau dan min dari anas itu manusia dan dari manusia maksudnya dan ayat min ba'dinas dan dari sebagian manusia. Kalau manusia secara global nanti semua begitu, kan nggak semua begitu. Iya. Nah, jadi wamin badina dan dari sebagian manusia mayakulu ada orang-orang yang mengucapkan amanahullah. Saya ini orang yang beriman kepada Allah. Sama kayak saya dulu gitu. Dia sudah main reming loh, tidak berbohong. Saya biar begini-gini, iman saya kuat loh. Iman kuat reming terus. Dulu. Sekarang nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa. Ini provokator ini. Loh, saya nggak apa-apa, karena ngomongin saya. Gitu. Makanya waminan nasi mayakulu amanahillah. Dan di antara manusia-manusia yang ada di muka bumi yang kita jumpai di sekitar kita mungkin juga gitu ya. Gimana aja kita ketemu namanya manusia di dunia ini itu ada di antaranya yang mengatakan
amanah billah. Aku orang yang beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir. Saya juga iman dengan hari akhir itu. Mau kalau sholat kamu tidak ninggalin loh. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Lihat duit 1 juta 2 juta, makanya dereng juga. Gimana betul? Ada yang begitu? Ada ngomong banyak. Ada benar. Jangan sedikit kalau banyak. Kalau ada cuma 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, tanding-tanding mulai ngomong dulu ya. Kan jadi kan aku gak perlu menuduh, gak perlu ngomongin nombes ngaku. Oke ya. Terus Bamahu bingung ini. Orang yang begitu kata Allah, dia tidak termasuk orang yang beriman. Ada orang yang beriman, tapi kata Allah, dia tidak beriman. Ada orang yang beriman, tapi tidak beriman. Itu kan satu ayatnya begitu. Ini kalau dikembangkan, jadi kalau renungkan lebih dalam, kemudian dikembangkan pemahamannya, bisa juga ada orang yang sholat, tapi dia tidak. Kawan jawab kan? Ada orang yang beriman, menurut Allah dia tidak beriman. Wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan saya iman pada Allah, iman pada hari akhirat, tetapi menurut Allah dia tidak termasuk orang beriman. Kalau dikembangkan kan bisa begini. Dan di antara manusia ini ada orang-orang yang sholat, tapi dia tidak. Makanya ada orang sholat diancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'in. Apa nih? Apa? Guru saya dunia akhirat. Mungkin soalnya ini nonton aku Jumatan dia. Walaupun naik malam tidak, akan subuh. Dulu makan di sana di depan itu. Saya kadang ya dari ngaji di rumah itu dulu, belum di rumah ini. Paham ya? Loh, kenapa begitu? Banyak hal yang baik, nanti bisa di antara manusia ada yang puasa tapi tidak puasa kan gitu. Makanya dia ada puasanya cuma lapar sama kan yang kayak itu kan enggak jelas itu. Nah ini cuma gaya saya seperti ini. Ya, kenapa mereka seperti itu? Lalu untuk apa dia sholat? Untuk apa dia puasa? Untuk apa dia zakat? Untuk apa dia haji? Untuk apa dia syahadat? Dalam rangka apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Semua itu mereka lakukan dalam rangka yukhadi'una Allah. Mereka hendak menipu Allah. Allah itu menipuhongin. Lihat di Qur'annya itu. Ini saya cuma bacakan Al-Quran itu. Bulan saya baca ayat itu. Beliau gitu. Dia ingin menipu Allah. Ya Allah kok begitu? Jujur Allah dari dulu nggak pernah bisa ditipu. Akhirnya apa? Ditambah walladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Akhirnya yang saya ketipu Allah apa orang beriman? Halo? beriman. Orang beriman. Kok kafir kalau saya begini? Ada nggak mak kalau ada orang Nasrani ya? Kita orang tadi ngomel-ngomel kecewa. Kecewa bu. Udah rambut setok umroh. Jadi berangkat loh. Tak telepon ini orangnya nggak ketemu. Tak tarang ke kantor itu dong. Karena ada nggak perhatikan? Ada? Nggak ada. Yang suka begitu siapa? Yang itu orang beriman.
Loh, mustahil tidak ada kejadiannya ya sesuatu yang diutarakan di dalam Al-Quran, dijelaskan di Al-Quran yang dari nas petunjuk bagi manusia. Ini kan baru permukaan ya Pak, belum ada materi ini. Jadi, belum ada judulnya ya Pak, namanya kok pembukaan. Itu kenalan, nah kira-kira ini loh Pak, mau ngaji itu seperti orang jajan di restoran. Orang kumpul di majlis sini ngaji, itu seperti orang jajan di warung. Nah kira-kira dirasa nggak enak, satu punya. Jangan di warung, kenapa? Nggak enak. Tapi kok dirasa enak, jalur ibu, jalur apa? Gitu aja pokoknya. Jadi baru bumbu jadi orang terima. Yang itu yang bohongin beriman nggak? Sampaiannya lebih keren dari kampean. Mungkin lebih keren dari kampean. Surbannya lebih panjang. Nggak apa bikin. Ini saya cerita kenyataan apa teori. Memang yang aneh itu Quran ini cocok. Namanya seluruh dan mereka itu nggak sadar gitu itu. Keenakan. Nggak seberapa bayarannya gede Pak. Aku ngolah sedih bayaran 100 sekali loh. Banget kan saya bayar itu. Dia untuk kalah sendiri. Kan kalah untuk 100 lah. Aku ini saya didatengin Pak. Masih yang datengin saya. Datang silaturahmi lama, 2 jam 3 jam silaturahmi saya. Cuman apa? Nawarin saya kerja. Pak, kalau belum kerja saya ada kerjaan Pak. Tapi ya kerjaan kecil cuma harian, sehari 200.000. Terus kok ngalas? Dia tahu nggak bisa percaya ngalas. Sedih Pak. Apa boleh kamu baca itu? Enggak, ini kerjaan. Pokoknya tak tahu berapa. Lu siapa kenapa ke saya? Angkat dari kamu batik. Nanti tak temen Pak. Kamu temen. Kenapa sibuk di proyek? Tenang Pak. Belum lama. Seharian penuh Pak. Romantis. Karena bisa nggak bayangkan, saya setelah selesai ini pulang kira-kira gimana kira-kira? Halo. Woi. Enggak Pak Kadin, Pak Menurut jadi kan Kadin Pak Kadin, Kolo. Aku tenang. Kira-kira gimana? Cuman duduk ngobrol sama jenengan, minumnya, sama minumnya cuma ngomong, apa ini bareng? Terus ini. Terus kira-kira perasaannya gimana? Ini apa kesulitan harus ngomong? Oh minum saya lebih hebat dari Pak Didio tuh. Minum saya lebih hebat dari Pak Dardi. Nanti kita sokep. Kok ini? Penaan ini. Ya Allah ya Rob, maaf ya, nggak bener. Ini kita bercanda lah, namanya kita sahabat ya. Ya kita saudara, kita ngobrol kan enak lah. Masuk saudara itu jangan ada rasa nggak enak, masuk saudara nggak enak. Nggak enak aja, enak dulu. Ya ya, nah itu yang terjadi dan itu yang kita saksikan dalam kehidupan kita hari-hari. Kata di dalam kehidupan sekarang ini. Makanya jauh-jauh hari Rasulullah itu ingatkan Islam itu akan pecah menjadi 73 kulubumpinan. Karena gini melok singgi, nek kabeh mlebu neraka lho awake dhewe mau mlebu neraka. Ilang akidah kecuali satu. Ini kan jadi aku dulu kan di akhir zaman ini bingung. Kondisinya kayak gitu di Quran juga sudah dijelaskan. Makanya kita perlu begini dalam rangka apa? Saya bukan mengungguli, ayolah kita sesama saudara, sesama sahabat, nggak usah nyari-nyari kesalahan.
manusia, ibu-ibu loh, jangan disalah-salahin terus ya Bu ya. Suka disalahin nggak? Ibu-ibu tuh nggak usah disalahin, juga memang udah salah mulu. Ibu-ibu mah jangan dijelek-jelekin. Kalau kan dijelek-jelekin juga emang udah tahu kok. Gitu juga ibu-ibu sama bapak-bapaknya ya. Udahlah. Kok al-insanu makalun kotor kan? Mesian. Manusia itu tempatnya lupa. Justru gara-gara tempat lupa itu kadang-kadang kepleset jadi salah. Nah iya. Kok mau disalahkan? Manusia salah itu benar. Tahu nih, udah deket. Manusia salah itu benar. Salah kok benar? Emang takdirnya Allah menciptakan manusia itu ketempatan salah. Kamu tahu nggak? Pengen jadi malaikat. Kok zaman gak rapi sampai jadi malaikat malah. Malaikat nggak ada nikah malahan, nggak enak. Ya kan? Kalau kita nikah ada suami ada istri kan saling salah-salahan. Benar udah sempurna jadi manusia ya kan berdosa. Makanya sadari, suami-suami sadari bahwa istri kita itu manusia. Istri ibu-ibu jangan ngomel mulu. Sadari suamimu itu manusia ketempatan. Udah nggak usah diomelin, memang udah. Itu kadang-kadang lupa ya. Jadi kita nggak usah saling cari kesalahan, tidak usah mencari-cari kekurangan dan keburukannya. Yuk kita sesama saudara, sesama sahabat, yuk kita saling mengingatkan barangkali lupa. Yuk kita saling menasihati. Anggap tak sebelumnya masih, tapi ini pembukaan ya. Ya kita lebih bisa interaksi, lebih akrab. Jangan saya terus yang ngomong. Ampun, monggo bapak-bapak semua, para sepuh, ibu-ibu, kalau ada yang unek-unek mau diomong, ngomong sama saudara sendiri, sama sahabat sendiri. Ya, mulai kalau sekap dulu, terus monggo persilakan kalau ada apa yang mau dirembuk sama-sama. Bagaimana? Tadi ngomong ya. Nah, ini dulu barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan, dipersilakan. Monggo.